Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik, silakan. Terima kasih. Itu adik-adik pelajar bisa maju. Maaf sebentar ya, itu akhwat akan adik-adik pelajar SMP akan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita termasuk orang-orang yang peka, karena tidak ada yang kita lakukan kecuali akan kembali kepada kita sendiri. Alhamdulillah hadirin sekalian, kita simak siapa yang Ramadan ini paling sukses. Ini surat Fatir, surat ke-35 ayat 29 dan 30. Siapa yang Ramadan ini paling sukses? Salah satu di antaranya adalah surat Fatir, surat ke-35 ayat 29-30. Ikhwan bisa maju sedikit ke depan? Ya, lampunya boleh dinyalakan, Pak. Maaf para pendengar. Ini masih harus, bukan yang ini. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi jelas sekarang saya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambahkan kepada mereka karunia-Nya. Sesungguhnya Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Hadirin, di sini nih ada urutannya. Satu, orang yang selalu membaca kitab Allah. Dua, orang yang mendirikan sholat. Tiga, yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak merugi, agar Allah menyempurnakan pahala mereka, menambahkan kepada mereka karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Nah,
ini salah satu teknik mengajak diam yang ngobrol. Jadi kalau ada yang ngobrol, kita yang diam. Nanti yang ngobrol jadi berhenti. Kenapa diam? Terus lihat ke sini. Hati-hati, majelis ilmu itu wajib. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang tidak manfaat pada waktu sesuatu yang wajib, jadi rugi. Pertanyaannya adalah seberapa istiqomah kita membaca Al-Quran. Ada yang bertanya ke seorang ulama, gimana sih kedekatan para ulama terdahulu, kaum mukminin terdahulu dengan Al-Quran? Ulama itu mengatakan, ya seperti engkau sekarang dekatnya dengan handphonemu. Sekarang handphone tidak mau lepas dari tangan yang punya. Nah demikianlah orang-orang terdahulu, Al-Quran itu tidak mau lepas dari hatinya. Dikit-dikit baca Quran, dikit-dikit baca Quran. Persis seperti kita, dikit-dikit baca WA, dikit-dikit baca WA. Nah orang-orang yang benar-benar lekat dengan Al-Quran itu nikmat. Saya sekarang punya satu karunia Allah yang baru, yaitu di rest area membeli CD MP3, MP3 yang berisikan Al-Quran dan terjemah. Jadi satu ayat diterjemahkan, satu ayat diterjemahkan. Dan jika demikian, kamu terhindar dari kematian. Kamu hanya akan mengecap kesenangan sebentar saja. Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Mereka itu tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Enak ternyata hadirin. Bagi saya yang pemahaman bahasa Arabnya belum seperti ulama atau ahli bahasa Arab lainnya, mendengar Al-Quran itu nikmat. Tetapi selain mendengar dan memahami itu jauh lebih nikmat. Jadi perjalanan Bandung-Jakarta yang kadang 4 jam, 5 jam itu dipenuhi dengan ilmu. Sesudah lebih banyak lagi menyimak terjemah Quran. Kadang kalau membaca itu ya begitulah sepertinya agak sulit di jalan membaca Al-Quran dan terjemah. Apalagi yang sudah faktor umur. Goyang-goyang tuh tidak mudah ya. Tapi kalau mendengar itu nikmat. Kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran, dengan bacaannya dan juga pemahamannya. Wah, enak sekali ini. Dan alhamdulillah kemarin oleh Pak Gatot itu Ketua Yayasan Darut Tauhid, memberi kado kepada saya sebuah, ini bukan mainan hadirin. Sepertinya radio jadul ini ya. Tapi saya bersyukur sekali Allah memberi ini, syariatnya lewat Mas Gatot, ya Pak Gatot, Ketua Yayasan. Ini apa ngasih begini-begini? Pas disetel, ya seperti tadi itu Pak. Mau doa-doa haji, umroh, komplit. Mau doa-doa hari-hari, ada di sini kodenya. Tinggal pijit-pijit, ya bayar aja. Ya dipijit-pijit, kalau nggak beli repot hadirin. Bunyi, mau Quran, mau siapa yang ngajinya. Mau yang ngajinya orang Indonesia yang mahasiswa ITB kemarin yang itu tuh siapa namanya? Kan? Muzamil? Siapa? Tinggal mencet di sini ada kodenya, saya juga. Waduh, enak benar nih bisa milih yang akan kita baca misalkan 6744 6744. Gak usah pakai bunyi sendiri.
مختلفون. Dah segitu aja dulu ya. Ada juga beberapa yang belum masuk, Ustadz Yusuf, Ustadz Ahmad, ya nanti dimasukin ke sini Ustadz. Ada doa-doa, ada yang juga lengkap dengan terjemah, ada azan dari seluruh penjuru dunia, masjid-masjid. Masya Allah, Allah sekarang memudahkan. Sejujurnya saya sangat terbantu dengan adanya hadiah ini. Mau tidur, yang biasanya hanya dengar Al-Qur'annya, sekarang dengan terjemahnya. Masya Allah, lebih banyak dipahami, lebih banyak yang bisa kita lebih meningkatkan iman, lebih yakin ke Allah. Sejujurnya membaca Al-Quran diusahakan tiap hari, tapi memahami artinya bagi saya yang masih terbatas pemahaman bahasa Arabnya, masih memerlukan membaca terjemah. Tapi dengan mendengar begini, Masya Allah, perjalanan Bandung-Jakarta dipenuhi dengan ayat Quran, dipenuhi dengan ilmu memahami arti Quran, itu beda. Hadirin, nanti saya akan berusaha pesan ini, mau dibagikan gratis atau beli? Acungkan tangan yang mau gratis. Gak jadi ngacung, cuman tinggal 1, 2. Kenapa nggak mau gratis? Kan? Kenapa santri sebanyak ini jamaah nggak ada yang mau gratis? Kan? Kehormatan, harga diri, ya, izah kita, benar? Kecuali kalau memang nggak punya sama sekali uang, saya tidak bisa membelinya, tapi saya akan ganti dengan tenaga saya. Saya siap nyapu di sini selama setengah bulan, gosek kamar mandi, semua WC di sini. Insya Allah kalau sudah cukup, nanti saya dapatkan. Ya begitu. Jangan. Coba siapa yang mau gratis? Tadinya mau dibagiin gratis, tapi nggak ada yang mau. Alhamdulillah. Oh, jangan gitu tengah bohong Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan ya. Kalau disimpan di handphone, ini pengalaman. Lagi dengar Quran, ada dengar ini, kepotong lagi bacaannya, kepotong lagi. Sepertinya sekarang kita harus punya alat baru. Entah ya, tidak harus seperti ini. Tapi kalau bisa memang kita berinvestasi di teknologi, intinya adalah supaya kita dekat dengan kitab Allah. Dulu dalam bentuk di Somalia kemarin, Al-Quran itu sebesar ini Pak. Kayu yang ditulisi pakai arang atau pakai spidol. Dibawa kemarin satu ke sini. Ada nggak di contohnya? Nggak ada ya? Yang mau kemana Gus? Ada Gus? Nggak tahu ya, nggak usah pergi atau. Nah, satu segini nih tinggi jadi sana nulis begitu. Kemarin dibawa satu dan di Jakarta. Siapa yang mau ini tapi infak serelanya? Ada seorang bapak-bapak, saya infaknya seluruhnya akan dikirim ke Somalia. 100 juta tuh satu kayu itu. Beliau infak dan dikirim ke sana dananya ya. Betapa beratnya untuk menulis dan membaca. Kitabnya ada setiap saat. Handphone sekarang sudah bisa. Tapi kalau saya menganjurkan memang harus ada alat lain, tidak bersatu dengan handphone. Karena kalau terus-terusan pegang handphone juga sepertinya banyak yang ada di sana tuh. Asal ada kurang sopan ya. Ya ada Al-Quran, ya ada segala macam foto yang itu. Kehusuannya, ruhnya asal ada kurang. Yang paling bagus bawa mushaf. Tapi kalaupun nanti akan ada alat begini, bisa sambil nyetir. Naik motor juga bisa, disisipkan ke dalam helm begitu ya. Oh iya hadirin, semua kemudahan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau nanti punya uang membeli yang seperti ini bukan biaya. Ini adalah investasi ya. Jangan menganggap pengeluaran, ini adalah modal. Tiap menit kita bisa jadi pahala. Tiap menit kita bisa nambah iman. Ingat, keberuntungan menggunakan waktu satu apa? Amanu. Tiap waktu kita harus nambah iman. Yang kedua apa? Amilus sholihah. Tiap waktu kita harus jadi amal. Yang ketiga,
dakwah, tawassul haq. Tiap waktu kita harus jadi dakwah. Yang keempat, tiap waktu kita harus bisa menjadi semakin sabar. Sabar dalam taat, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar ketika menghadapi musibah. Cuman 4 ini yang harus kita lakukan dari semua aktivitas kita setiap waktu, barulah kita akan beruntung. Tidak nambah iman, tidak jadi amal, tidak jadi dakwah, tidak makin sabar, rugi. Tiap waktu harus iman nambah, amal nambah, dakwah nambah, dan sabar juga nambah. Masya Allah, Masya Allah. Baik, yang kedua tadi, apa yang akan beruntung tuh? Yaitu yang mendirikan sholat. Kita ulangi bahwa sholat itu adalah pertanyaan pertama di kubur. Waktu Isra Mi'raj, Rasulullah ke Sidratul Muntaha itu perintahnya sholat. Bukan saum, bukan zakat, bukan haji, tapi sholat. Sholat ini adalah zikrullah yang paling komplit. Zikrullah dalam keadaan suci, zikir menghadap kiblat, ada takbir, tahmid, tahlil, ada syahadat, ada salam, ada salawat, ada al-fatihah, ada ayat-ayat Quran, ada ruku, ada sujud sambil bertasbih, dan ada munajat doa di antara 2 sujud yang sangat lengkap. Rabbighfirli, ingin ampunan Allah, salat. Warhamni, ingin disayang Allah, salat. Wajburni, ingin dicukupi segala keperluannya, salat. Warfa'ni, ingin diangkat derajat sehingga kita tidak berbuat kehinaan, kerendahan, kuncinya salat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu warfa'ni tuh. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya kalau kita ingin punya rem dari perbuatan buruk, perbanyak salat. Ingin rezekinya berkah, warzukni, salat. Ingin ditunjuki pikiran, lisan, sikap, ketentuan Allah, diberikan petunjuk, wahdini, salat. Ingin sehat lahir batin, sehat yang bisa membuat taat, salat. Wa'afini, ingin dosanya dihapus tanpa jejak sama sekali, seperti tapak kaki di padang pasir yang dihembus angin, maka itu pun dapatnya wa'fu'anni, dimaafkan Allah, salat. Itu ada zikir yang komplit, ampunan, disayang, dicukupi, diangkat derajat, diberkahi rezekinya, disehatkan, ditunjuki, disehatkan. Enggak ada tuh amalan yang sekali melakukan sekomplit itu selain sholat. Makanya kalau ada apa-apa, wasta'inu bis-sabri was-shalah, langsung ingat, tahan diri, sholat. Ingin apapun, udah sholat, sholat. Aduh, saya punya keinginan, sholat. Sedih, sholat. Cemburu, sholat. Lapar, makan, sholat dulu. Punya hutang, bayar dulu, sholat dulu. Sholat dulu, siapa yang bayar kalau bukan Allah, ya? Punya hutang, bayar, hadirin. Sesudah sholat minta dibayarin ke Allah. Pokoknya pengen punya jodoh, anak-anak mau ujian, sholat. Semua soal ujian Allah sudah tahu, jawabannya juga sudah tahu. Kalau Allah bikin ingat, ingat. Kalau Allah bikin lupa, lupa. Ada yang ngancam, sholat. Karena yang ngancam juga makhluk milik Allah. Kalau Allah balikan hatinya, tidak jadi itu bahayanya. Pokoknya segala urusan ada di tangan Allah. Dan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jangan kurang dari 40 rakaat sehari, ya. Apa aja? Fardu 17 rakaat, syaratnya TBM. Ulangi sekali lagi. Apa TBM? Tepat waktu, berjamaah di masjid atau musola. Ulangi, tepat waktu, berjamaah di masjid yang mantap. Rangkaian amalan yang paling disukai Allah, pertama as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Sholat tepat waktu itu bukan dia datang pada waktunya, tapi datang sebelum waktunya. Sekarang dipanggil oleh direktur, pimpinan, telat terus datangnya. Hasilnya
naik pangkat atau dipecat. Makan obat telat aja, hasilnya sembuh atau tambah sakit, tambah sakit. Sholat tepat waktu itu seperti kunci masuk ke pintu. Kalau nggak dilakukan, nggak diceklekin, itu pintu nggak kebuka. Itu lebih tinggi derajatnya dari birrul walidain, lebih tinggi dari al jihadu fi sabilillah. As-sholatu ala waqtiha, birrul walidain, al jihadu fi sabilillah. Oleh karena itu jaga sekuat tenaga, sholat tepat pada waktu. Kenapa berjamaah? Jamaah itu 27 kali lipat. Coba sholat subuh ini 27 kali, walaupun 2 rakaat, gempor ya. Apalagi sholat duhur 27 kali, sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi. Capek, mendingan berjamaah, sekali sholat 27 kali lipat. Makanya maaf ya, saya nggak berani nyebut bodoh yang suka sholat sendiri itu, tapi nggak bisa ngitung. Jangan pernah mau sholat sendiri, nggak kekejar. Kenapa? Di masjid ya sudah jelas, masjid itu rumah Allah. Datang ke rumah orang yang baik, kita dijamu, apalagi datang ke rumah yang maha baik. Kemarin ceramah di Telkomsel kalau tidak salah ya, di gedung yang baru, di lantai, pokoknya di rada-rada paling atas. Ternyata satu lantai itu, wah besar sekali, lebih besar dari masjid ini. Dijadikan musola, masjid, satu lantai, 2000 muatnya. Saya pikir ini luar biasa ini. Ini keputusan manajemen, semuanya dijadikan masjid. Iya. Kapasitas berapa? 2000. Siapa yang nyuruh ini? Direksi. Apa kata direksi? Kalau ingin membangun perusahaan yang baik, awali dengan memakmurkan masjid. Gitu. Wah ini. Wah saya bukan promosi Telkom, saya jadi pengen langganan. Tapi beneran ini. Ini bagi saya menyenangkan sekali. Karena memang kalau ingin membangun perusahaan yang baik, awali dengan memakmurkan masjid. Fasilitasi masjid, fasilitasi orang ke masjid. Wah nanti dong, dikit-dikit orang sholat, duduk duhur sholat, asar sholat, kapan kerjanya? Kalau hak Allah dipenuhi, kerjaannya nanti oleh Allah dibuat efektif. Otaknya dibikin cerdas. Yang tadinya harus selesai dalam 5 jam bisa selesai dalam 2 jam. Yang tadinya akan bikin kesalahan yang menjadi fatal, dihilangkan kesalahannya. Yang tadinya karyawan pada stres dibikin tenang, dibikin produktif oleh Allah. Kan yang membuat semua urusan beres juga Allah. Makanya sholat. Tuh di sini di pesantren 10 menit sebelum adzan toko-toko tutup. Bangkrut tidak? Enggak tuh. Walaupun dikepung oleh Maret yang lain, gak boleh nyebut merek, tetap dengan izin Allah, Allah yang mendatangkan rezeki. Makanya udah benar sekali tuh, dirikan sholat plus 10 rawatib apa saja: qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Nah orang yang tidak sabar, dia nggak mau melakukan rawatib. Ada aja alasan habis sholatnya cengak, pergi aja. Orang yang tidak sabar tidak akan zikir, tidak akan doa, dan tidak akan rawatib. Beneran, habis sholat tuh ada aja mengerjakan yang lain, padahal tidak penting-penting amat. Biasanya yang punya HP, Assalamualaikum, Assalamualaikum, subhanallah, subhanallah, begitu. Harusnya kan kejar ini ke jempol terus. Hati-hati yang punya HP. Megang HP terus. Ini teh kontrol ini Facebook, selalu ada alasan memang. Dan ayat-ayatnya di sini. Lalu tambah 11 tahajud, qiyamul lail. Coba ujian kesabaran. Kalau sholat tarawih yang paling enak 11 rakaat, 23 rakaat. 11. Kenapa? Kan sunnah. Dari wajahnya mah bagus ya. Benar gitu ngejar sunnah, 23 juga sunnah tuh.
Kita mah ingin yang rada ringkas. Coba kalau taraweh, jujur ya, imamnya pengen yang bacaannya surat-surat pendek atau yang satu malam satu juz pendek, yang gesit gitu. Padahal kalau kita tidak bisa bacaan panjang, justru ada imam yang membaca panjang, kita bisa nebeng. Nah, kita dipanjang-panjangin juga susah. Ada inna atau ini segitu-gitunya. Ada yasin, Allahu Akbar, tetap segitu-gitunya. Ayo plus duha lah, 2 ya minimal 40 sehari. Jadi sholat itu menjadi andalan. Dan yang ketiga apa tadi? Menginfakkan sebagian rezeki terang-terangan dan diam-diam. Nah, kita tuh suka diam-diam rezeki itu kalau kecil ya. Ditutup itu mau kotak infak. Tapi ternyata atau ketahuan uang logam dan ngeblentrang. Tadinya mengharap-harap uang 100 ribuan, disangka tetangga. Kenapa kalau uangnya uang logam rapat sekali menutup lubang itu sehingga tidak ada celah dan suka terkejut ketika bunyi itu peletak gitu. Yang uang logam kan bunyi paksa dipepetin, dimiringkan. Kenapa kalau uang 50 ribuan suka dilihat dulu? 50 ribu apa nah? Suka susah masuk, bahkan minta tolong ke temen, tolong masukin. Aduh, cilaka hadirin. Udah mah kepaksa. Coba tes keimanan dulu, tes IQ ya ini ya. Jujur awas loh ya. Kalau punya uang 120 ribu, mana yang dimasukin ke kotak infak? Jujur. 20. Aduh si anyiksa tambah rezekinya jadi 125 ribu, jadi 3 lembar. Yang mana? Jujur 5 ribu. Tambah lagi rezekinya jadi 127 ribu, 2 ribu kita sih. Begitulah hadirin. Jadi tadi itu yang 20 ribu itu dendam karena nggak ada yang lebih kecil. Hati-hati. Gini nih latihan sedekah tuh ya. Kalau punya uang gak usah ragu-ragu. Biasakan punya uang potong 5%. Punya 100 ribu udah 5 ribu. Latihannya begitu. Punya 1 juta potong 50 ribu. Kalau gaji 2 juta potong 100 ribu. Kan 5%. Lihat jadi miskin tidak. Kalau gak miskin-miskin, ada aja rezekinya. Naik potong 10%. Dapat 1 juta, langsung potong 100, sedekahkan. Lillahi ta'ala. Lihat, 10%, miskin tidak? Enggak. Naik lagi, 20%. Tuh, kan saya udah bisa lihat dari depan wajahnya, enggak? 5% senyum. Mikir. Naik 10%, mulai ngitung. Kumaha buat menyicil itu. Ketika 20% begini hadirin. Padahal ini baru rencana ya. Belum juga dipotong udah beda wajahnya. Kalau rencana mah yang gampang hadirin. Kalau gimana? Nih ya, kalau sekarang saya ada yang ngasih uang 10 miliar. Ini ada uang 10 miliar buat AA. Langsung bagi 2. 5 miliar buat akhwat, 5 miliar buat ikhwan. Oh habis dong. Oh enggak. Saya kan ngelamun lagi nanti di belakang 100 miliar sendirian. Hanya ngelamun aja pelit. Oh Pak Miftah, masya Allah hari Kemis ini. Ya Allah Pak Miftah maaf. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu gak ada yang ngasih tahu. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Pak Miftah punten. Alhamdulillah. Refreshing bagi Pak. Punten. Aduh, lupa hari ini hari Kemis. Alhamdulillah. Nuhun Pak Miftah atas kemaafannya.
Jadi malu-malu embe abdi. Perlu banyak mendengar juga. Banyak mendengar mangga tuh. Oh ya, yang teman-teman di Bandung mau datang ke TSM jam 9 silahkan ya di Transmall Studio masjidnya. Pamitah mangga pamitah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, melanjutkan apa yang tadi disampaikan pada awal tausiah dari AA, yaitu yang menyangkut komitmen kita kepada Al-Quranul Karim. Karena Ramadan ini disebut juga Syahrul Quran, Syahrul Tilawah, bulan Al-Quran, dan bulan bacaan Al-Quran. Artinya pada bulan Ramadan ini frekuensi kita dalam membaca, memahami, mendalami Al-Quran harus lebih banyak dan harus lebih berkualitas. Jadi kira-kira sekarang kurang dari 2/3 lagi. Mari kita manfaatkan untuk meningkatkan frekuensi kita membaca, mendalami, dan menghayati Al-Quranul Karim. Ini adalah bulan Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan membaca Al-Quran, bulan meningkatkan kita pendalaman terhadap Al-Quranul Karim. Kaitan dengan surat Wal-Asri yang tadi juga disinggung oleh AA, kita bisa menyimpulkan komitmen kita sebagai Muslim kepada Al-Quran itu merujuk kepada surat Al-Asr itu ialah pertama, kita wajib mengimani, meyakini Al-Quran, bahwa Al-Quran itu wahyu Allah, bukan ciptaan Nabi Muhammad, bukan karya orang-orang pada waktu itu. Yang kedua, bahwa Al-Quran itu mukjizat Rasulullah, sebagai bukti dan tanda bahwa Nabi Muhammad itu betul Nabi dan Rasul, itu adalah Al-Quranul Karim. Ya, nggak mungkin kalau bukan Nabi, bukan Rasul. Jadi mukjizat, tanda bahwa Al-Quran itu sendiri adalah betul-betul firman Allah, ada pada Al-Quran. Jadi nggak mungkinlah ciptaan manusia. Kemudian yang berikutnya adalah kita wajib iman dan yakin Quran itu pedoman hidup kita. Jadi harus dibaca, difahami, dan kemudian diamalkan. Quran adalah pedoman hidup kita. Tidak boleh kita hanya mengagumi, memuji-muji, tapi tidak mengamalkan. Seperti banyak para orientalis yang tidak beragama Islam memuji-muji Al-Quran, tetapi kesimpulannya ini merupakan karya besar dari seorang bernama Muhammad menurut mereka. Kita harus yakin itu adalah wahyu Allah dan kemudian pedoman hidup untuk sepanjang masa. Jangan ada pendirian Quran ini pedoman hidup untuk manusia atau orang Muslim 12 abad atau 14 abad yang lalu. Ini adalah pedoman hidup. Selanjutnya kita wajib iman dan yakin juga bahwa Quran itu dalam hubungannya dengan kitab-kitab Allah sebelumnya adalah berfungsi meluruskan, melengkapi, dan mengoreksi kesalahan-kesalahan kodifikasi dari kitab-kitab suci sebelum Al-Quran Karim. Itu mengimani. Nah, setelah kita mengimani, meyakini, kemudian kita juga wajib mengkaji, mempelajari. Sebab gak mungkin kita bisa jadikan Quran itu dijadikan pedoman hidup kita kalau kita nggak mengkaji, mempelajari. Pertama, tentu saja kita mesti bisa membaca Al-Quranul Karim. Tidak boleh ada orang Muslim buta huruf Al-Quran. Nanti di akhirat dikatakan menyesal kalau kamu mati nanti tidak bisa membaca Al-Quranul Karim. Orang mukmin yang bisa baca Quran seperti buah yang enak rasanya dan wangi baunya. Sedangkan orang Muslim yang yang takwa tapi tidak bisa baca Quran seperti buah yang cuma enak rasanya tapi tidak wangi baunya. Begitu digambarkan. Jadi semua keluarga kita harus ditargetkan di program bebas dari buta huruf Al-Quranul Karim. Kemudian setelah bisa membaca, tentu memahami karena pedoman hidup.
bukan untuk hanya dibaca, dinyadagukan, tapi untuk diamalkan. Itu adalah komitmen yang kedua, mengkaji, mendalami Al-Quranul Karim, bahkan juga menghafalkan paling tidak beberapa surat, beberapa ayat untuk bekal ibadah sholat kita, atau untuk zikir-zikir pada saat-saat tertentu tanpa harus melihat mushaf, tanpa harus melihat tulisannya. Selanjutnya, kita wajib iman, komitmen kita adalah setelah mempelajari tentu mengamalkan. Quran itu untuk diamalkan dan harus kita yakin dengan mengamalkan Al-Quran itu kita akan mendapatkan kebahagiaan. Jangan ada pikiran bahwa dengan mengamalkan Al-Quran kita nggak maju-maju nih. Dengan mengamalkan Al-Quran kita ini jadi banyak bertengkar. Dengan mengamalkan Al-Quran orang itu kemudian menjadi tidak toleransi. Dengan mengamalkan Al-Quran menjadikan seorang itu kurang NKRI. Ini salah faham. Memahami Al-Quranul Karim. Kemudian mempelajari dan memahami Al-Quran. Ada satu lagi yang tidak boleh lupa, yaitu komitmen kita, kewajiban kita dengan Al-Quranul Karim adalah mendakwahkan Al-Quran, menyebarluaskan Al-Quran bagi mereka yang bisa membaca dengan baik. Ajarkan kepada orang lain supaya orang lain pun bisa membaca dengan bacaan yang baik. Kepada kita yang memiliki kemampuan dalam bidang tajwid, ajarkan tajwid, cara baca Al-Quran yang baik. Kepada mereka yang memiliki kemampuan makna, mendalami makna dari kandungan Al-Quran, sampaikan itu baik melalui lisan, tulisan, ataupun mungkin melalui WA, HP, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, kita punya kewajiban juga bagi kita yang tidak bisa membaca atau bisa membaca tapi tidak bisa mengajarkan, tajwid pun tidak tahu, kandungan isinya kurang begitu tahu, tapi alhamdulillah dianugerahi rezeki yang banyak, maka kewajiban kita adalah menyebarluaskan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, baik Quran yang mushaf ataupun terjemah ataupun buku ataupun apa saja, mungkin CD dan lain-lain, untuk disebarluaskan kepada mereka, terutama yang tidak mampu memiliki CD ataupun mushaf Al-Quranul Karim. Nah, ini komitmen kita. Jadi kita silahkan evaluasi diri, mana yang bisa kita lakukan. Pertama, mengimani mesti, kemudian setelah mengimani, meyakini, sampai yakin bahwa Al-Quran itu selanjutnya yaitu yakin untuk pedoman hidup. Kita yakin itu adalah sebagai firman Allah, pedoman hidup, dan seterusnya. Setelah mengimani, meyakini, kita harus mempelajari. Tidak ada batas waktu. Belajar Al-Quran itu dari mulai bisa membaca, bisa belajar sampai dengan menjelang meninggal dunia. Tidak ada ketentuan kalau sudah kakek-kakek nggak usah belajar, mesti belajar Al-Quran. Dan untuk mempelajari Al-Quran itu memang nggak selesai-selesai, semakin didalami semakin kurang. Jangan lupa, Quran jangan hanya dibacaan, tapi Quran juga harus menjadi pedoman hidup yang harus dilaksanakan. Quran adalah pedoman hidup kita di dalam bisnis, dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat, dalam memimpin negara, dalam melaksanakan tugas-tugas keseharian kita. Itu harus dirujuk kepada Al-Quranul Karim. Dan sekali lagi, selain dipelajari, diamalkan, harus didakwahkan, disebarluaskan Al-Quranul Karim. Saya tidak tahu apakah sekarang ini mana di antara kitab suci agama yang paling banyak diterbitkan. Saya menduga ini sekarang Al-Quran. Dulu orang sering mengatakan bahwa Bible yang paling banyak diterbitkan, tapi yang paling banyak dibaca pasti Quran. Kalau yang terakhir pasti itu, bahwa Quran kitab suci yang paling banyak dibaca. Paling tidak kan waktu sholat umat Islam sekitar 1 miliar itu terus setiap hari dibaca itu. Tapi penerbitan, nah ini barangkali ada informasi para pendengar. Sebetulnya kitab suci yang paling banyak diterbitkan itu apa Bible atau Al-Quranul Karim? Tapi yang sekarang yang saya tahu pemerintah Saudi dan beberapa negara lain, Indonesia sendiri, penerbitan Al-Quran itu luar biasa.
Tapi kita tahu masih banyak itu di daerah-daerah yang masih memerlukan mushaf Al-Quran. Masih banyak itu perpustakaan masjid yang masih memerlukan tafsir Al-Quranul Karim. Masih banyak itu di beberapa tempat Quran yang tanpa busana, yang sudah pada copot, yang sudah pada bau itu karena mungkin tidak terbeli. Masih banyak saudara-saudara kita yang tidak mempunyai Al-Quran di rumahnya. Ini adalah dakwah Al-Quranul Karim. Nah, sekarang dengan CD dan lain-lain itu bagian daripada gerakan dakwah Al-Quran Karim. Seorang tokoh mengatakan, lepaskan saja Quran itu dimanapun. Pada satu saat mungkin dia menolak, dia a priori, dia segala macam, menghina dan lain-lain. Tapi terus saja, nanti Quran itu akan dengan sendirinya berdialog dengan orang. Orang kalau berpikir jujur nanti akan sampai kepada kesimpulan memang ini luar biasa. Al-Quran itu nggak mungkin ciptaan manusia. Nah, dakwah Al-Quran Karim. Jangan ada tempat berkumpul di mana banyak umat Islam tidak ada Al-Quran, terjemah Al-Quran. Tidak boleh ada kamar hotel, kamar penginapan yang di dalamnya tidak ada Al-Quranul Karim. Bahkan di tempat-tempat di mana orang berkumpul, mungkin sambil menunggu pemeriksaan di dokter, ataupun di tempat-tempat lain harus ada Al-Quran. Kan di musola itu yang banyak di rest area atau di mana harus ada Al-Quranul Karim. Pada sebaiknya bahkan di kendaraan umum itu ada tempat khusus untuk Al-Quranul Karim. Gerakan dakwah Al-Quranul Karim. Nah, inilah komitmen kita kepada Al-Quranul Karim. Kita mantapkan kembali di bulan yang disebut Syahrul Quran, Syahrul Tilawah, bulan Al-Quran, dan bulan bacaan Al-Quranul Karim. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, memahami dan mendalami Al-Quran, insya Allah kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Zat yang berfirman, yang firman-firmannya dihimpun di dalam Al-Quranul Karim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hamba-hambanya yang bibir dan lidahnya banyak basah menyebut, membaca kalamnya yaitu Al-Quran. Dan tidak boleh lupa, zikir yang paling baik itu adalah zikir dengan membaca Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita pada bulan ini menjadi demam Al-Quranul Karim, dan semua anggota kita, anggota keluarga kita juga punya kesibukan dengan membaca, mempelajari, mengkaji, mendakwahkan Al-Quranul Karim. Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, tiba saatnya Anda dapat berinteraksi bersama kami di pagi hari ini melalui line telepon di 022-201-7076 ataupun melalui SMS dan WhatsApp MKFM Bandung di 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi usia, spasi alamat, dan spasi isi pertanyaan Anda. Baik Ustadz, mengawali interaksi di pagi hari ini dari seorang sahabat MK di 0812-2444-3 sekian-sekian yang bertanya, bagaimanakah, apakah pahala membaca tafsir Al-Quran sama dengan bertadarus Al-Quran, Ustaz? Ya, membaca Al-Quran dapat pahala, membaca tafsirnya dapat pahala, dan kalau kita membaca Al-Quran sambil dan tahu juga tafsir dan terjemahnya, pasti lebih besar pahalanya. Jadi kita berusaha bisa membaca Al-Quran dan bisa memahami Al-Quran itu menjadi nilainya, kualitasnya lebih tinggi. Jadi kita mempelajari tafsir Al-Quran, jangan sampai meninggalkan juga baca Al-Quranul Karim. Ada saat-saat tertentu kita mungkin mendalami kajian tafsirnya supaya mendalam kita kepuasan intelektual, kepuasan spiritual kita dengan Al-Quran. Tapi juga tetap ada saat-saat di mana kita harus membaca Al-Qurannya yang asli, yang bahasa Arabnya. Baik, selanjutnya dari seorang hamba Allah di Bandung yang bertanya mengenai wakaf Al-Quran ini seperti apa, Ustaz? Wakaf Al-Quran itu bisa tadi wakaf mushafnya Quran atau tafsirnya atau terjemahnya bisa ditinggalkan di masjid-masjid untuk dibaca, bisa diserahkan ke sekolah-sekolah ataupun ke tempat-tempat di mana banyak umat Islam. Itu adalah wakaf Al-Quran. Bisa juga wakaf ya terjemahnya, wakaf tafsirnya atau CD-nya, itu adalah wakaf. Wakaf adalah diberikan untuk kepentingan umum.
kepentingan umum. Tapi khusus untuk Al-Quran bisa saja wakaf untuk kepentingan umum, tetapi kemudian dipakai oleh pribadi-pribadi. Dan toh kalau Al-Quran tidak bakalan dijual, tidak bakal beda dengan wakaf sesuatu yang kemudian digunakan pribadi, tidak untuk masyarakat, tidak boleh. Tapi kalau wakaf Al-Quran mungkin dibaca oleh pribadi, tidak apa-apa. Yang penting adalah diberikan secara ikhlas untuk kepentingan dibaca, bukan untuk dijual belikan. Silakan sahabat MK, line telepon kami di 022-201-7076 masih dapat Anda pergunakan, ataupun melalui SMS dan WhatsApp di 0811-224-1027. Setelah dari wakaf kita beralih ke mengenai sedekah, Ustadz. Dari seorang hamba Allah kembali di Bandung saat ini yang bertanya apakah memberikan uang ataupun barang kepada saudara adalah termasuk sedekah, dan apakah sedekah ini perlu dilafazkan niatnya ataupun tidak? Ya, sedekah itu pertama, pengertian sedekah itu lebih luas ya daripada infak, daripada zakat. Sedekah itu hukumnya bisa wajib, bisa sunat. Sedekah itu bisa kepada siapapun, tapi ada aturan prioritas khusus untuk sifatnya konsumtif ini. Dahulukan adalah tetangga daripada keluarga yang lain, katakanlah memberi makan. Dahulukan kepada keluarga, famili yang memang menjadi tanggung jawab. Bahkan ada nafkah atau sedekah yang paling besar pahalanya bernilai sedekah, yaitu nafkah kita kepada nafkah seorang suami kepada istri, nafkah seorang bapak kepada anak-anak. Nah, itu nafkah, bagian daripada sedekah. Bahkan sedekah itu melangkahkan kaki ke masjid juga sedekah. Nah, kerja kaitan banyak senyum kepada orang lain, membuang sampah kemudian dimasukkan ke tempat sampah, itu juga sedekah. Melihatkan muka yang cerah itu juga adalah sedekah. Nah, kalau sedekah dalam uang itu, kalau kepada keluarga itu menjadi nafkah. Kemudian sedekah kepada adik kandung tapi tidak menjadi tanggungan kita, itu juga besar pahalanya. Jadi sedekah itu kepada siapapun bisa, tentu saja kembali kepada urgensi. Jadi kalau sedekah kepada orang kaya katakanlah, tentu kurang bermanfaat dibandingkan dengan sedekah diberikan kepada orang yang sangat memerlukan, termasuk juga keluarga. Tidak perlu diucapkan, dalam hati saja ini adalah sedekah. Walaupun mungkin dalam keadaan tertentu kita mengatakannya saya berikan sedekah lah, mungkin, tetapi pada dasarnya yang tahu bahwa itu sedekah itu biarlah diri kita, tentu selain Allah yang maha tahu. Jadi tergantung juga, kita kadang-kadang perlu mengucapkan untuk contoh, itu namanya dakwah, tapi bukan riya. Cuma hati-hati antara dakwah syiar Islam dan riya, ini batasnya kecil sekali, batasnya tipis sekali. Ini saya dakwah aja, tapi dalam hati ada perasaan, wah luar biasa saya. Jadi ada kesombongan, lain lagi itu nilainya. Makanya tetap dikatakan sedekah itu berikan oleh tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Maksudnya nggak usahlah orang lain tahu gitu. Walaupun sekali lagi kecuali untuk kepentingan dakwah dan syiar Islam, memberi contoh kepada yang lain. Baik Ustaz, nampaknya kita telah berada di ujung kebersamaan. Mungkin ada hal-hal yang kembali disampaikan. Iya, para pendengar yang berbahagia, setelah kita berbulan-bulan ini melakukan gerakan subuh berjamaah dan kita lanjutkan, mari kita sekarang ini lanjutkan adalah gemar membaca Al-Quran, gemar mendalami Al-Quran. Laksanakan berbagai kegiatan di kampus, di sekolah-sekolah, di lembaga-lembaga untuk meningkatkan kuantitas kajian terhadap Al-Quranul Karim. Imam-imam baca Al-Quran dengan yang baik-baik supaya menjadi dakwah, kemudian juga rumah tegak hiasi dengan Al-Quranul Karim, kemudian juga di tempat-tempat terbiasa orang membaca Al-Quranul Karim dalam berbagai macam kegiatan, gemakan Al-Quranul Karim. Quran itu firman Allah, syarat dengan mukjizat, lepaskan saja, baca saja, sampaikan saja. Nanti Allah lah yang punyanya, yang mengaturnya itu. Jangan merasa, wah ini kalau dibagikan jangan-jangan tersinggung. Enggak, biasa sampaikan aja Al-Quranul Karim itu. Di mana saja kita berada, kita harus mendakwahkan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan pimpinan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.